Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang Di rumah pompa Sebelum kita bahas pertanyaannya, aku mau jelasin dulu nih pengertian rumah pompa sendiri. Jadi apa sih rumah pompa itu? Rumah pompa merupakan tempat yang digunakan oleh pompa air untuk memindahkan atau menaikkan debit air serta mengatur besarnya air yang dapat dikeluarkan oleh pompa tersebut. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin nih, apa sih yang membuat ketahanan air pada rumah pompa dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan. Jadi, rumah pompa dapat dikategorikan karena memungkinkan penggunaan air secara efisien dalam pertanian. Dengan infrastruktur ini, penggunaan air dapat diatur dengan baik, mengurangi pemborosan, dan memastikan pertanian yang berkelanjutan. Hal ini membantu menjaga produktivitas pertanian, mengurangi tekanan terhadap sumber daya air, serta mempertahankan lingkungan yang seimbang. Jadi, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur infrastruktur berkelanjutan pada ketahanan air di rumah pompa untuk irigasi, yaitu yang pertama, ada efisiensi penggunaan air. Untuk mengukur seberapa efisien penggunaan air dalam irigasi melalui teknologi yang mengurangi kebocoran atau pemborosan air. Yang kedua, ada dampak lingkungan. Untuk melihat seberapa minim dampak negatif yang dihasilkan pada ekosistem lokal, termasuk kualitas air yang dipompa dan dampak ekologi dari pengambilan air. Yang ketiga, ada keterjangkauan dan aksesibilitas. Untuk menilai sejauh mana infrastruktur ini dapat diakses oleh komunitas petani yang berbeda dan seberapa mudah mereka bisa mengakses sumber air untuk pertanian. Yang keempat, ada ketersediaan air dalam jangka panjang. Untuk menganalisis keberlanjutan infrastruktur dalam mempertahankan pasokan air yang memadai untuk keperluan irigasi tanaman dalam jangka panjang. Yang kelima, ada partisipasi dan keterlibatan komunitas. Untuk mengukur sejauh mana komunitas lokal terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, SDGs 6. Air bersih dan sanitasi. Meningkatkan infrastruktur irigasi di rumah pompa, membantu dalam menjaga ketersediaan air bersih untuk keperluan pertanian, memenuhi kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman, dan memastikan akses terhadap air yang aman dan terjangkau. SDGs 2. Pengentasan kelaparan. Dengan menyediakan sumber air yang lebih baik untuk pertanian, infrastruktur ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kelaparan, serta memastikan keberlanjutan sistem pangan. SDGs 13. Tindakan untuk iklim. Pengelolaan air yang lebih efisien melalui infrastruktur irigasi dapat membantu dalam adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mengurangi tekanan terhadap sumber daya air dan mengurangi jejak karbon dalam proses pertanian. SDGs 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Infrastruktur irigasi yang efisien dan terkelola dengan baik merupakan bagian dari infrastruktur yang diperlukan untuk memajukan pembangunan ekonomi dan pertanian yang berkelanjutan. A. Pemerintah bertanggung jawab dalam kebijakan, alokasi dana, dan regulasi terkait infrastruktur air serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. B. Petani dan komunitas lokal terlibat dalam penggunaan langsung infrastruktur irigasi, memastikan pemeliharaan, dan memanfaatkan air secara efisien untuk pertanian. C. Pemilik atau operator rumah pompa bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengelolaan operasional, dan pembaruan infrastruktur irigasi.
D. Organisasi non-pemerintah dan LSM berperan dalam memberikan pelatihan, dukungan teknis, dan advokasi bagi komunitas petani untuk pengelolaan yang lebih baik terhadap infrastruktur air. E. Perguruan tinggi dan peneliti melakukan penelitian terkait inovasi teknologi irigasi, memberikan saran, dan mendukung pengembangan solusi berkelanjutan untuk infrastruktur air. Nah, ketika kita melihat masa depan proyek tentang ketahanan air ini, ada beberapa arahan yang bisa kita ambil untuk memastikan kelangsungannya. Misalnya seperti pemantauan dan evaluasi, perencanaan jangka panjang, dan lain-lain. Dengan beberapa poin yang telah saya sebutkan tadi, proyek ketahanan air pada rumah pompa untuk irigasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup masa depan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dapat dicontoh atau diperbaiki dari proyek tersebut sehingga dapat diaplikasikan pada kasus yang lain? Yang pertama, teknologi yang efisien, yakni meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua, partisipasi dan kelibatan komunitas, yakni meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif dalam pengelolaan air. Yang terakhir, perencanaan jangka panjang, yakni memiliki rencana yang matang untuk pemeliharaan, pembaruan, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya yaitu proyek ini memerlukan partisipasi komunitas yang aktif dan perencanaan jangka panjang. Hal ini memberikan fondasi yang kuat untuk diterapkan pada proyek infrastruktur lainnya, baik terkait air maupun bidang lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.